Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur virus dan reproduksi virus. Pada gambar yang sudah ada ditunjukkan bahwa pada bagian virus itu ada 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah selubung berupa protein yang terdiri dari satu unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid berkaitan erat dengan asam nukleat dan mencerminkan konfigurasinya, baik heliks berbentuk batang atau bola berbentuk poligon. Asam nukleat yang dimiliki virus itu hanya berupa DNA atau RNA saja dan tidak keduanya. Asam nukleat sama seperti dalam sel. Asam nukleat dari setiap virus mengkode informasi genetik untuk sintesis protein, sementara DNA beruntai ganda bertanggung jawab untuk sel prokariotik dan eukariotik. Hanya beberapa kelompok virus yang menggunakan DNA. Sebagian besar virus mempertahankan semua informasi genetiknya dalam RNA untai tunggal. Ada 2 jenis virus berbasis RNA. Dan sebagian besar RNA genomik disebut untai plus karena bertindak sebagai RNA kurir untuk sintesis langsung protein pada virus. Namun, beberapa memiliki untai negatif RNA. Dalam kasus ini, virion memiliki enzim yang disebut rRNA dependent RNA polymerase yang pertama-tama harus mengkatalisasi protein RNA messenger komplementer dari RNA genom virion sebelum sintesis protein virus dapat terjadi. Kapsid ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk melindungi asam nukleat dari pencernaan oleh enzim yang dimiliki inangnya. Kedua, mengandung situs khusus pada permukaan yang memungkinkan virion menempel pada sel inang. Virion itu adalah satu unit virus. Dan yang ketiga, menyediakan protein yang memungkinkan virion untuk menembus inang, dan dalam beberapa kasus kapsid ini berfungsi untuk menyuntikkan asam nukleat menular ke dalam sitoplasma sel. Dalam kondisi yang tepat, RNA virus dalam suspensi cair molekul protein akan merakit sendiri kapsid menjadi virus fungsional dan infeksius. Kedua, bagian leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Fungsinya untuk menyangga kepala. Pada bagian leher ini terdapat selubung ekor yang berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Bagian yang ketiga yaitu ekor. Ekor ini merupakan salah satu bagian terpenting karena ekor inilah yang akan menancapkan kepada tubuh inang yang nantinya akan digunakan sebagai rumah. Ekor terbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Nah, serabut ekor ini berfungsi untuk menempelkan tubuh virus ke inang. Di sini juga ada jarum penusuk yang berfungsi untuk menusukkan tubuhnya ke inang. Ada lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Kita masih belajar struktur virus. Pada gambar sebelah kiri yaitu bakteriophag dan sebelah kanan itu influenza. Untuk persamaannya pada 2 gambar ini itu mereka sama-sama memiliki kapsid atau protein coat. Ya, yang kedua itu memiliki
Yang kedua, memiliki asam nukleat. Nah, untuk bakteriopak ini memiliki DNA, sedangkan influenza itu memiliki RNA. Lalu, pada bakteriopak ini memiliki leher dan juga ekor, namun pada influenza tidak memiliki leher dan ekor. Nah, tapi pada virus influenza ini memiliki membran envelope. Apa itu membran envelope? Membran envelope merupakan amplop glikoprotein yang mengelilingi nukleokapsid. Amplop terdiri dari 2 lapis lipid yang diselingi dengan molekul protein atau lipoprotein bilayer dan dapat mengandung bahan dari membran sel inang serta yang berasal dari virus. Virus mendapatkan molekul lipid ini tuh dari membran sel. Virus mendapatkan lipid ini dari membran sel selama proses pertumbuhan virus. Namun virus menggantikan protein dalam membran sel dengan protein miliknya sendiri, menciptakan struktur hibrid dari lipid yang diturunkan sel dan protein yang diturunkan dari virus. Banyak virus juga mengembangkan paku yang terbuat dari glikoprotein pada amplopnya yang membuat mereka menempel pada permukaan sel tertentu. Kita next ke slide selanjutnya, yaitu struktur virus yang lagi tren di Indonesia. Bukan tren ya, virus yang amat sangat berkembang di Indonesia untuk saat ini, yaitu SARS-CoV-2. Nah, bentuknya itu dia bulat seperti virus influenza tadi, berdiameter sekitar 100-120 nanometer. Pertama, strukturnya itu ada hemaglutinin asterase atau HES. Merupakan glikoprotein sebagai mekanisme penyerangan terhadap host spesiesnya. Yang kedua itu ada selubungnya. Lapisan luar ketika virus berada di antara sel inang. Ada E-protein, protein membran yang berperan dalam siklus hidup virus. Lalu di dalamnya terdapat asam nukleat berupa RNA dan N-protein. Lalu ada spike-glikoprotein, merupakan protein permukaan virus yang mengikat reseptor sel inang. Untuk protein ini itu merupakan protein yang digunakan virus untuk menempelkan dirinya pada inang yang akan diinfeksi, berfungsi sebagai pintu masuk. Semua virus corona memiliki spike protein, namun memiliki struktur yang berbeda. Jadi untuk virus ini itu mengembangkan daerah khusus molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan virus SARS-CoV. Hal itu memungkinkan SARS-CoV-2 ini menempel lebih kuat pada reseptor manusia. Selanjutnya kita masuk ke siklus lisogenik, yaitu ada prosesnya: 1. Absorpsi, 2. Penetrasi, 3. Penggabungan atau integrasi, dan 4. Pembelahan sel. Yang pertama, adsorpsi atau penetrasi. Sama dengan siklus sebelumnya, virus akan menempelkan tubuhnya ke tubuh inang. Kemudian kedua yaitu proses penyisipan gen virus atau injeksi. Virus memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam tubuh sel inang. Lalu ada proses pembelahan sel. Sel inang yang telah disisipi kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan dan siklus ini pun akan kembali terulang sehingga sel yang memiliki profag menjadi sangat banyak. Selanjutnya, perbedaan siklus litik dan lisogenik.
Pada siklus litik, sel inang akan mengalami kematian pada akhir siklus replikasi virus. Namun pada siklus lisogenik tidak. Untuk siklus litik terdiri dari 5 tahapan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk siklus litik bersifat non-virulen, artinya masuknya DNA virus pada sel hidup tidak akan diikuti dengan pembentukan virus baru. Sedangkan pada siklus lisogenik bersifat virulen, artinya masuknya DNA virus pada sel hidup akan selalu diikuti dengan pembuatan sel-sel baru. Pada siklus litik, proses reproduksi berlangsung relatif singkat, sedangkan lisogenik relatif lama. Untuk daur litik tidak bisa berubah menjadi daur lisogenik meskipun sel inangnya mengalami kematian. Namun, daur lisogenik bisa berubah menjadi daur litik bila virulensi sel inangnya hilang. Reproduksi berlangsung secara tidak terikat dan kromosom inang pada siklus litik. Untuk siklus lisogenik, reproduksi terikat pada kromosom inang. Selanjutnya, gejala pada siklus litik ini ada gejala infeksi virus pada sel inang. Namun pada lisogenik tidak ada gejala infeksi virus pada inang. Selanjutnya ada siklus reproduksi pada coronavirus. Yang pertama, protein S yang ada pada corona itu berikatan pada inang yang akan diinfeksi. Virus yang memiliki protein HE tadi juga berikatan pada CO reseptor N-asetilneuraminik acid. Selanjutnya yang kedua, virus masuk ke sel inang dengan cara fusi membran atau endositosis. Yang ketiga, ssRNA pada coronavirus dapat menghasilkan protein dan genom baru di sitoplasma. Virus mensintesis enzim RNA polimerase yang hanya dapat mengenali RNA virus. Enzim tersebut digunakan untuk mensintesis untaian RNA negatif yang berwarna hijau. Yang keempat, untaian RNA negatif ini digunakan sebagai template untuk transkripsi subgenomik. Untaian RNA positif yang berwarna biru yang digunakan untuk mensintesis protein penyusun virus. Untaian negatif juga mereplikasi membentuk untaian RNA positif untuk virus baru yang berwarna merah. Setelah menghasilkan protein struktur virus, protein N berikatan dengan RNA dan protein MS dan HE terintegrasi dengan membran retikulum endoplasma. Selanjutnya terjadi perakitan virus baru di lumen RE. Virus baru kemudian ditransportasi oleh vesikel badan Golgi dan selanjutnya dieksositosis keluar membran sel.